kekuatan hati. Saudaraku, kehadiran seorang anak dapat memberikan babak baru dalam kehidupan orang tua. Orang tua bukan hanya mendidik dan membesarkan anak-anaknya, tetapi juga bertanggung jawab dalam membina kerohanian mereka. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran para orang tua adalah ketika anak-anak mereka memasuki usia remaja. Di usia remaja, anak-anak akan berupaya untuk menemukan identitas diri mereka. Maka tak heran jika pada masa ini orang tua dan remaja seringkali mengalami gesekan satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, para remaja juga harus mengasah pola pikir mereka untuk tetap bertahan dalam memenuhi tuntutan akademis. Saya yakin bahwa setiap orang tua pasti mendambakan keberhasilan di dalam kehidupan anak-anaknya. Akan tetapi, berhasil saja tidaklah cukup jika tidak diimbangi dengan kerohanian yang matang. Jika seorang anak tidak diimbangi dengan kerohanian yang matang, maka anak akan cenderung memilih pergaulan yang salah, kurang memiliki relasi dengan Tuhan, egois, dan suka memberontak. Lantas, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau orang yang berusia dewasa untuk membimbing para remaja? Kita perlu belajar merendahkan hati untuk menjadi teman bagi para remaja. Kita tidak dapat bersikap acuh tak acuh atau melepaskan tanggung jawab begitu saja kepada gereja, sekolah, maupun lembaga pendidikan yang lain. Karena pada sejatinya, pendidikan pertama seorang anak berawal dari keluarga, dengan orang tua sebagai pelaksananya. Ulangan 6 ayat 5-7 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau sedang bangun." Melalui teks ini, hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi teman bagi para remaja adalah yang pertama, kita harus memiliki pengenalan yang kuat dan mendalam tentang Tuhan. Remaja seringkali dapat melihat Tuhan melalui tingkah laku kita. Artinya apa? Kita harus belajar menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan melalui setiap tingkah laku kita. Yang kedua, sebagai seorang teman bagi anak, cucu, atau adik-adik kita di usia remaja, kita harus belajar untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka di berbagai kesempatan. Salah satu hal yang mungkin sudah kita lakukan adalah dengan mengajak anak remaja melakukan renungan pagi atau bersaat teduh bersama, serta mengajak mereka berbincang-bincang. Yang ketiga, sebagai teman bagi para remaja, kita juga belajar mengamati pertumbuhan iman mereka. Kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan kerohanian mereka melalui tata cara dan pergaulan mereka. Hal yang perlu diingat oleh kita sebagai orang tua adalah Tuhan merupakan sumber pengajaran bagi anak-anak kita. Sehingga kita harus meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk membimbing para remaja. Pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa menjadi teman bagi para remaja bukanlah suatu beban. Jika mereka dapat bertumbuh sebagai pribadi yang memuliakan nama Tuhan, maka kita pun turut bersukacita.
Sebaliknya, jika kita lalai, maka para remaja akan mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah. Oleh karena itu, di tengah pergumulan dan seluruh kesibukan kita sebagai orang tua atau orang yang berusia dewasa, mari kita menyediakan waktu yang terbaik bagi para remaja sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik, dituntun ke jalan yang benar, dan hidup seturut pimpinan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini Engkau memberikan kami kekuatan, sukacita untuk dapat mendampingi para remaja, sehingga mereka boleh senantiasa hidup di dalam pimpinan Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.